Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Saya berharap kalian semuanya tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Inggris. Nah, nanti kita akan belajar tentang kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Yang pertama kita akan pelajari tentang quantifiers. Apa itu quantifiers? Quantifiers adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah seseorang. Di sini ada beberapa quantifiers. Yang pertama adalah large quantifier, quantities atau quantifier yang digunakan untuk menyatakan jumlah benda atau orang yang lebih dari satu. Kita bisa memakai kata many, a lot of, atau lots of. Kemudian yang kedua, small quantities. Jika jumlah yang disebutkan itu adalah sedikit. Kita bisa memakai few, some, atau any untuk kalimat negatif dan atau cuma satu, ada a dan an. A dan an ini artinya sebuah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah some. Some yang mempunyai arti beberapa bisa digunakan untuk positive sentence. Positive sentence atau kalimat positif. Sedangkan any juga berarti beberapa, bisa digunakan untuk kalimat negatif. Misalnya, I have some apples. I have some apples. Apples di sini lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan kata some. Sedangkan untuk kalimat negatif, I don't have any apples. Saya tidak mempunyai beberapa apel. Apel di sini adalah lebih dari satu atau banyak dan dia berarti negatif. Maka kita menggunakan kata any. Kemudian selanjutnya ada many. Many digunakan untuk positif atau negatif sentence yang mempunyai arti banyak. Contohnya, misalnya, I have many friends. Friends di sini berarti teman-teman atau teman yang lebih dari satu. Kita bisa memakai kata many. Kemudian a few. A few yang berarti sedikit bisa digunakan untuk kalimat positif dan negatif. Contohnya misalnya, I don't have a few books. Books di sini berarti sedikit, tapi lebih dari satu, maka kita menggunakan kata a few. Kemudian ada kata a lot of. A lot of artinya banyak, bisa digunakan untuk kalimat positif atau negatif sentence. Contohnya, I have a lot of money. Saya mempunyai banyak uang. Kemudian ada a dan an. A dan an artinya seseorang atau sebuah, bisa digunakan untuk kalimat positif dan kalimat negatif. Perbedaan untuk a dan an adalah jika an diikuti oleh huruf vokal atau huruf yang dibaca dengan awalan huruf vokal seperti an ant, an hour, atau an apple, dan an umbrella. Semuanya diikuti oleh huruf vokal atau huruf yang dibaca dengan awalan huruf vokal. Sedangkan e diikuti oleh huruf konsonan atau huruf yang dibaca dengan awalan huruf konsonan seperti a candy, a bag, a uniform, a cat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan quantifiers dalam kalimat berikut. Nomor 1, I have some grapes. Saya mempunyai beberapa anggur. Some diikuti grapes yang merupakan kata benda jamak karena di situ terdapat s. Maka kita menggunakan kata some. Kemudian, I don't have any apples. Saya tidak mempunyai apel.
Don't merupakan penanda kalimat negatif, maka kita menggunakan any. Sinta has many books. Many yang artinya banyak diikuti oleh kata benda jamak. Books merupakan kata benda jamak. My father has a few friends. Few di sini berarti sedikit dan diikuti oleh friends yang merupakan kata benda jamak. My mother is a doctor. Ibuku adalah seorang dokter. Yang artinya seorang atau sebuah diikuti oleh kata yang berawalan huruf konsonan. There is a cat. Ada seekor kucing. Kemudian yang terakhir ada there is an apple. Ada sebuah apel. And diikuti oleh huruf yang berawalan huruf vokal. Untuk memperjelas penggunaan quantifiers, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1. There is bla 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 boy in the playground. Kita disuruh milih antara many atau a. Kita lihat kalimat berikut. There is. Is merupakan to be yang digunakan untuk kata benda tunggal. Boy merupakan kata benda tunggal, sehingga kita memilih kata karena digunakan untuk kata benda tunggal yang artinya seorang. There is a boy in the playground. Ada seorang anak laki-laki di taman bermain. Nomor 2, kita disuruh memilih antara kata some dan any. Kita perhatikan kalimatnya. Are merupakan penanda kata jamak atau lebih dari satu. Ladies merupakan kata benda jamak karena di situ terdapat s. Maka kita memilih kata some yang artinya beberapa karena ini merupakan kalimat positif. Selanjutnya, untuk nomor 3 hingga nomor 10 silahkan dikerjakan untuk menambah latihan pengetahuan kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.